Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Biarkan terang Natal itu terpancar dalam kehidupan kita bagi semua orang. Sukacita Natal yang luar biasa, yang boleh kembali kita peringati pada hari ini, merupakan suatu bukti nyata kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita sekalian. Untuk itu, walaupun pada malam hari ini, beberapa dari kita mungkin belum merasakan sukacita seperti Natal-Natal sebelumnya, tetapi kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di tempat ini dan yang berada di rumah, untuk mari kita bersama-sama mengambil langkah iman untuk terus bersukacita dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa atas kelahirannya. Dan biarlah apa yang kita lakukan dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Untuk itu, saat ini saya menjemput Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita melakukan pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaklukkan kabar baik, lahir Kristus.
Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, sekali lagi kita puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, sembah dan puji Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara, sukacita Natal menyelubungi hati tiap insan yang merayakannya. Tidak terkecuali juga menyelubungi hati kita yang berada di sini dan di rumah masing-masing. Namun saudara, di tengah sukacita Natal ini, sudahkah kita benar-benar menyiapkan hati
untuk memaknai Natal? Sudahkah kita merespon teriakan mereka yang lemah karena beban kehidupan di masa pandemi ini? Karena itu, saudara, marilah kita saat ini menenggelamkan diri dalam pertanyaan-pertanyaan ini demi Natal yang lebih bermakna bagi kita semua. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kini kita memiliki terang yang akan menuntun kita semua mengarungi kehidupan saat ini sampai selamanya. Silent night, holy night,
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melangkah dalam pemberitaan firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini dalam rangka perayaan Natal Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyembah-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, kasih setia-Mu senantiasa hadir di dalam hidup kami. Nyata, ya Allah Bapa Sorgawi, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah lahir bagi kami, menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur. Hari ini sebagai jemaat-Mu kami merayakannya, akan kelahirannya. Kami mengingat dan merayakannya dengan penuh ungkapan syukur. Dan kami mau landasi itu di dalam terang firman. Oleh sebab itu kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi lebih jauh lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab kita pada ibadah perayaan Natal Jemaat saat ini terambil dari 1 Petrus atau pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang berada di rumah, juga yang berada di gedung gereja ataupun di GKP 2, mari kita siapkan bacaan Alkitab ini. Dan saya jemput kita semua berdiri. Mari kita berdiri untuk mendengarkan bacaan Alkitab. Dan saya akan membacakannya, kita dengarkan bersama-sama. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita kembali boleh merayakan Natal Kristus sebagai jemaatnya. Sekalipun kita masih melaksanakannya secara daring oleh karena situasi pandemi ini. Apa yang mau diberitakan dalam perayaan Natal Jemaat ini? Berangkat dari tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya ulangi, tema kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Lalu kemudian subtemanya adalah menjadi tangan Kristus yang meraih, mengangkat dan menopang sesama manusia.
menjadi tangan Kristus yang meraih, mengangkat, dan menopang sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya meyakini satu hal bahwa tema ini diangkat oleh PGI dan KWI dikarenakan situasi yang kita hadapi pada saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan di atas muka bumi ini, di dunia ini. Kita menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Pergumulan bersama menghadapi pandemi yang berdampak pada banyak hal dan mengakibatkan bisa jadi dua hal yang bisa terjadi. Dimulai dengan protokol atau peraturan yang menyatakan orang harus menjaga jarak. Dan ini semakin membuat manusia di antara manusia itu sendiri, maksud saya, pada akhirnya benar-benar saling menjaga jarak dan menutup diri, membatasi untuk melakukan perjumpaan-perjumpaan. Oleh karena adanya social distancing. Belum lagi di awal-awal pandemi diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing. Bapak Ibu, ini secara tidak sadar membuat kita pada akhirnya membangun benteng. Setiap pribadi dan setiap keluarga, masing-masing orang membangun bentengnya. Dan tanpa kita sadari juga bahwa ini mengakibatkan krisis dalam hubungan sosial yang dalam bahasa iman Kristen, krisis persaudaraan. Bukan hanya itu saja, bahkan orang sudah mulai curiga satu dengan yang lainnya. Apakah orang ini terpapar atau tidak? Sehingga benar-benar krisis yang kita alami dalam hubungan persaudaraan. Belum lagi dampak yang diakibatkan membuat banyak orang yang pada akhirnya katakanlah hanya berpikir untuk keselamatannya sendiri-sendiri. Kita tidak dapat menutup mata dalam situasi dan kenyataan dan realitas yang ada. Mungkin hari ini tidak begitu terasa, tetapi di tahun-tahun yang lalu ketika pandemi ini dimulai 5-6 bulan sangat terasa dampak yang dimunculkan. Oleh sebab itu menarik juga tema ini untuk kita renungkan bersama, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa harus cinta kasih Kristus yang menjadi tema kita? Ini penting untuk kita renungkan. Karena ketika kita bicara tentang cinta kasih Kristus, maka cinta kasih Kristus itu adalah cinta kasih yang tidak terbatas. Tidak ada batasannya cinta kasih itu. Di dalam cinta kasih Kristus itu tidak ada social distancing, tidak ada. Di dalam cinta kasih Kristus itu tidak ada kecurigaan, tidak ada. Di dalam cinta kasih Kristus itu tidak ada keinginan untuk membatasi diri, tidak ada. Dalam pandemi ini, social distancing itu perlu. Membatasi diri untuk melakukan aktivitas di luar itu perlu. Tetapi di dalam mempraktekkan cinta kasih Kristus itu, jangan pernah saudara batasi. Sekalipun kita dibatasi dengan berbagai protokol kesehatan pada hari ini, dan memang itu harus kita lakukan, tetapi jangan pernah membatasi cinta kasih Kristus terhadap sesama saudara. Baru-baru ini gereja kita, jemaat secara khusus banyak mengalami kebanjiran akibat hujan lebat. Apa yang kita perbuat buat saudara-saudara kita yang pada hari itu
Semalaman mereka menghadapi banjir. Pagi hari, siang hari mereka tidak bisa masak di rumah. Apa yang sudah kita perbuat? Saya merenungkan hal itu. Apa yang sudah jemaat Bahtera Kasih lakukan? Apa yang presbiter lakukan? Apa yang PHM lakukan? Apakah dengan sigap seperti tahun-tahun yang kemarin menyiapkan makan siang buat jemaat melalui nasi kotak oleh karena mereka tidak dapat masak karena kebanjiran? Ataukah sedang berdebat antara mau keluarkan uang dari kas jemaat dengan pikiran nanti kas jebol? Apa kira-kira yang kita lakukan? Saya selalu katakan, saya tidak pernah ajar jemaat ini untuk berhitung dalam membantu warga jemaat yang kesusahan. Ini tema ini bagus sekali. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, cinta kasih yang tidak dibatasi oleh apapun. Cinta kasih yang tidak dibatasi oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi cinta kasih yang benar-benar tulus diberikan tanpa pamrih. Agape. Dia tidak gunakan kata filia. Dia tidak gunakan kata storge atau eros. Tidak. Tetapi dia gunakan kata kasih Kristus, itu adalah agape. Cinta kasih yang tidak terbatas. Cinta kasih yang penuh dengan kesediaan berkorban bagi sesamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini kalau kita renungkan maka ini mau memberikan isyarat buat kita bersama. Bahwa Natal ini menjadi momen kita bersama. Untuk memulai seluruh kerja dan pelayanan kita menuju masa depan di tahun yang baru. Bahwa mari kita lebih lakukan lebih sungguh lagi akan cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan persaudaraan tanpa batas. Memang kita berbeda suku, golongan darah kita berbeda, DNA kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Tetapi satu hal, kita sama dalam sebutan anak-anak Allah. Kita bersaudara. Kita bagian daripada keluarga Allah. Oleh sebab itu sebagai keluarga Allah, maka kita wajib menyatakan cinta kasih Kristus kepada sesama kita. Bukan saja kepada orang yang seiman dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang tidak seiman dengan kita. Kita juga harus menganggap mereka saudara kita. Karena bagaimanapun kita sesama ciptaan Allah. Dijadikan dan ditempatkan di dalam dunia ini untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu subtema kita ini menjadi sebuah perenungan yang baik. Menjadi tangan Kristus. Wow, ini luar biasa sekali. Ini subtema bagus tetapi juga berat. Menjadi tangan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika saudara bicara tentang tangan Kristus, dalam masa hidupnya dia tidak pernah mengambil apa yang dimiliki orang lain, tetapi yang dilakukan oleh Kristus adalah memberi. Dia memberi kesembuhan, dia memberi pemulihan, dia memberi makan. Jadi kalau subtema ini mengatakan menjadi tangan Kristus,
Maka jemaat Bahtera Kasih harus menjadi pribadi-pribadi yang bersedia untuk memberi mereka makan, mendoakan mereka yang sakit agar Tuhan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan, menopang mereka yang goyah, mengangkat mereka yang jatuh, meraih setiap tangan yang membutuhkan pertolongan. Jemaat Bahtera Kasih harus bisa lakukan itu. Oleh sebab itu tidak heran kalau jemaat ini disebut dengan Bahtera Kasih. Karena ada banyak kasih di dalamnya. Bukan saja Yesus itu dengan tangannya, Ia memberi. Tetapi tangan Kristus yang berlubang paku itu juga mau mengajarkan kepada kita betapa Dia bersedia berkorban bagi manusia. Maka kita diajarkan juga jemaat Bahtera Kasih, mari kita senantiasa bersedia berkorban bagi sesama kita manusia. Kita bersedia berkorban bagi pelayanan gereja Tuhan ini, memberi diri kita seutuhnya dalam pelayanan ini. Kita bersedia berkorban sehingga melalui hidup kita, kehidupan orang lain terangkat dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya satu hal sekali lagi, semua kita jemaat Bahtera Kasih ini adalah bersaudara. Semua kita bersaudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu biarlah dari hari lepas hari dalam kehidupan persekutuan jemaat ini, mari yang kita hidupkan di dalam jemaat ini, bukan ego kita, bukan keinginan atau kehendak kita, tetapi biarlah yang kita bangun dalam jemaat ini adalah cinta kasih Kristus yang menumbuhkan persekutuan persaudaraan yang indah dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
saudari-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena malam hari ini Engkau izinkan kami jemaat-Mu GPIB Bahtera Kasih, kami boleh beribadah Natal bersama. Sekalipun kami dalam keterbatasan, jemaat Tuhan beribadah secara daring di rumahnya masing-masing. Tetapi sungguh ya Tuhan, ini tidak mengurangi sukacita kami beribadah Natal. Terlebih ketika kami diperlengkapi, ketika firman Tuhan melawati kami semua, menegaskan, mengingatkan kami makna Natal, cinta kasih Kristus yang kiranya terus menggerakkan persaudaraan secara umat Tuhan, sesama manusia, terutama di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini. Bapak tolong berkati segenap jemaat Tuhan, mereka yang masih memangku duka yang dalam, karena tidak bisa lagi beribadah Natal bersama orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang sakit, segala pergumulan-pergumulan di tengah-tengah masa pandemi ini, mari Tuhan tolong Engkau bukakan jalan keluar atas kami semua. Lebih meluas lagi sebagai bangsa, di tengah-tengah keterpurukan yang ada, ketika kami harus menjalani masa-masa sulit di tengah pandemi ini, ketika ada umat Tuhan yang harus menjadi korban erupsi Gunung Semeru, mengalami korban bencana alam. Bapak tolong lawati mereka semua. Bapak tolong berkati gereja Tuhan, terkhusus di tengah-tengah Indonesia ini, bangsa kami ini, untuk boleh menyatakan kasih, mengaktakan kasih, melalui sumbangsi nyata terhadap sesama kami. Bapak berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan seluruh jajarannya, beri hikmat agar dapat jalankan segala tanggung jawab pemerintahan dengan baik. Bapa, berkati gereja, terkhusus GPIB Bahtera Kasih. Bapak Pendeta, Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Roberto Wagi, Ibu Pendeta Dina Pembonan, dan pendeta domisili yang ada, Ibu Pendeta Santi Wangsir, Ibu Pendeta Srila Robu, Ibu Pendeta Helmi Supit, hamba-Mu, PHMJ, seluruh majelis, keenam unsur Pelkat, staf kantor, pegawai, sopir, semua yang Tuhan pakai dalam pekerjaan pelayanan. Bapak tolong berkati kami, agar kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati segala program kegiatan pelayanan, terutama ketika kami akan memasuki tahun yang baru, biar semua program pelayanan ini boleh berkelanjutan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, berkati panitia perayaan Natal GPIB Bahtera Kasih tahun 2021 ini. Semua yang sudah memberi diri dalam ketulusan untuk menjalankan tanggung jawab ini, Bapak selalu beri kekuatan, kesehatan, segala program, kegiatan kepanitiaan dalam rangka Natal ini, biar semua berjalan dengan baik. Bapak, berkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah Natal malam ini. Berkati hamba-Mu, pelayan firman, Bapak Pendeta Roberto Wage, semua pendeta yang ambil bagian dalam liturgi, prokantor, tim musik, tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, semua yang mengambil bagian dalam ibadah Natal ini, dalam perayaan Natal ini, biar semuanya kami boleh melaksanakan tugas ini semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami, tapi di atas semuanya ini kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami selalu, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Kristus telah lahir membawa terang dan harapan bagi kita yang menanti-nantikan Sang Juru Selamat. Saatnya kita menyadari ini dan menaikkan ungkapan syukur kepada Dia yang telah lahir bagi kita semua. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidup malaikat menjadi
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ungkapan syukur dan rasa sukacita hati kami, saat ini Bapa, kami naikkan hanya kepadamu saja. Kasih dan penyertaan Tuhan, karena saat ini kami Jemaat Bahtera Kasih merayakan kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya Engkau menghadiahkan kami harta surgawi yang semuanya itu dirasakan oleh ciptaan-Mu. Sungguh Bapa, Engkau sangat baik. Kami berterima kasih karena pemberian yang kami berikan saat ini tidak sebanding yang Tuhan anugerahkan dan karuniakan bagi kami. Dan tidak bisa kami menceritakan akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pemberian kami saat ini Tuhan, biarlah berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyatakan, menguduskan dan memberkati, hingga kami sebagai ciptaan-Mu, kami boleh pakai di tengah-tengah pelayanan gereja kami, untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu, dan umat ciptaan-Mu boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Putra Natal yang kami rayakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur dan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Seperti palungan kau layakkan hidupku bersamaku, rasakan damai dan damai datang
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan hatiku, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan kepadamu. sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu di hatiku, hanya bersama Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera manusia yang hidupnya bertanam kepadamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, Kasih-Mu di hati, hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita telah memaknai terang kasih dari kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kembali dalam lingkup hidup kita masing-masing untuk menjadi terang kasih dan kabar pengharapan bagi sesama dan orang lain di masa pandemi ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir bagi seluruh umat manusia untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera melalui perantaraan kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya memenuhi kamu sekalian dalam berkat, dalam sukacita, dan dalam damai sejahtera Tuhan yang akan membawa kamu menuju ke masa depan yang berlimpah-limpah di dalam kasih karunia kekal selama-lamanya.
Sungguh luar biasa, perayaan kita pada malam hari ini dibuka dengan paduan suara virtual yang sudah dibuat oleh adik-adik dari Pelkat PA. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan, saat ini kita akan melangkah ke acara perayaan Natal GPIB Batra Kasih pada malam hari ini. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Roberto Wagei, di mana di tahun ini kita diminta untuk tetap menjadi berkat. Karena itu, dimanapun kita berada, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mari kita tetap berbagi, kita tetap memberikan kasih bagi sesama kita. Minimal dengan handphone kita boleh menyapa saudara-saudari kita, teman-teman kita, mengucapkan selamat Natal dan mengungkapkan betapa kita begitu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentu saja ibadah perayaan Natal ini tidak kalah menarik dengan ibadah bila saat kita bertemu. Akan begitu banyak hadiah. Dan saya mendengar kabar yang cukup menggembirakan dari panitia tadi bahwa malam hari ini akan ada sekitar 15 door prize. Jadi Bapak Ibu, info dari panitia yang diberikan, nomor-nomor door prize tersebut sudah dibagikan ke sektor masing-masing dan satu warga jemaat mendapatkan satu nomor door prize. Jadi Bapak Ibu persiapkan door prize-nya yang sudah dibagikan, entah mungkin itu di foto atau apa segala macam, karena sebentar pada saat penarikan pemberian hadiahnya pun akan diberikan oleh panitia. Baiklah, sebelum kita mencabut undian door prize yang luar biasa pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari PHMJ GPIB Jemaat Batra Kasih yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ketua 2 PHMJ Bapak Rudi Donso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Perayaan Natal GPIB Jemaat Batra Kasih malam hari ini dilaksanakan di bawah tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Perayaan Natal pada malam hari ini masih dalam suasana pandemi. Dan itu berarti bahwa perayaan ini masih diliputi dengan kekhawatiran. Namun sebagai gereja, sebagai jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, tetap memikirkan, di satu sisi kita harus tetap menjalankan himbauan pemerintah untuk tetap dalam pelaksanaan Natal menjaga protokol kesehatan. Sebisa mungkin tidak terlaksana dalam kumpulan orang banyak. Oleh karena itu, majelis jemaat memandang perlu bahwa tetap terlaksananya perayaan Natal. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana supaya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sukacita Natal itu tetap terlaksana. Oleh karena itu, pada malam hari ini terlaksana perayaan Natal jemaat melalui daring. Dalam pertolongan Roh Kudus kita tetap merasakan sukacita, terlebih melalui pemberitaan firman yang disampaikan tadi. Kiranya itu memberikan motivasi, memberikan semangat supaya kita sebagai jemaat menjadi tangan Tuhan yang menyatakan cinta kasih bagi sesama. Terima kasih saya ucapkan kepada jemaat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Natal pada tahun ini.
Kepada panitia Natal, saya sangat apresiasi ada kreativitas supaya pelaksanaan Natal ini betul-betul sungguh mendatangkan sukacita bagi jemaat sekalipun secara daring. Dan sekali lagi mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat, saya menyampaikan selamat merayakan sukacita dan damai Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Suara merdu bagaikan pujian, menoreh di hati penuh kasih. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Rudi Donso. Buat Bapak Ibu di rumah yang cukup bersuka cita, kita berikan jempolnya di akun YouTube Batra Kasih, atau kita berikan stiker-stiker love di komen, biar teman-teman multimedia juga semakin semangat memberikan pelayanan yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya yang ditunggu-tunggu untuk kita semua. Kita akan mengambil nomor door prize. Sebelumnya ingin saya sampaikan, jadi door prize yang akan dicabut ini akan ditaruh angka nomor yang keluar di Warta Jemaat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini tidak berkesempatan menonton atau di hari-hari berikutnya tidak berkesempatan, boleh melihat hasil dari door prize-nya di Warta Jemaat. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lama lagi, saya mengundang dengan hormat Sekretaris Panitia Perayaan Natal GPB Batra Kasih, Bapak Patrick Tenda, untuk, sorry, saya nggak lihat Om. Sorry Om, sorry. Saya cari di belakang ternyata di samping, maaf. Ya, baik silakan Om Patrick untuk mencabut 5 nomor. Iya, silakan Om. Om, coba digocang-gocang dulu Om, gocang. Iya, benar. Ayo, Bapak Ibu doanya diperkuat. Iya, hadiah untuk 5 pertama ini adalah hadiah yang pertama setrika, hadiah yang kedua setrika, dan hadiah yang ketiga juga setrika. Lalu hadiah yang keempat kipas angin, dan yang kelima juga kipas angin. Silakan dibacakan. Iya, silakan Om. Saya bantu Om, yang sudah dibaca nanti kasih saya. Iya. Baik, undian pertama jatuh di nomor 1119, berarti sektor 11 ini. Oh, kayak gitu Om ya. Jadi 1119. 1119. Jadi ini dari sektor 11 Om ya. Wah, luar biasa. Berikutnya Om. Kemudian undian kedua jatuh nomor 225. 225, berarti sektor pelayanan 2. Wah, luar biasa. Sektor 2 nomor 225. Selanjutnya nomor 930. Sektor 9, 930. Siapakah dia? Kemudian undian jatuh di nomor 508. 50, wah luar biasa Om Patrick, cabutnya ini benar-benar masing-masing sektor luar biasa. Sektor pelayanan 5 nomor 508 ya Om. Iya. Yang berikutnya Om. Yang berikutnya lebih luar biasa lagi, jatuh ke sektor 11, 1105. 1105. 1105 yang berikutnya, sektor pelayanan 11, nomor 1105. Oke, terima kasih untuk Om Patrick. Berikutnya kita akan mencabut nomor yang berikutnya, nomor ke-6 sampai 10, 5 nomor undian berikut. Tapi sebenarnya tadi panitia minta Om Patrick semua yang cabut, tapi sepertinya biar adil kita minta kesediaan Pak Pendeta. Ya, siap.
Wage untuk maju ke depan untuk mencabut. Jadi Bapak Ibu ini enggak ada rekayasa ya, ini emang benar-benar di fishbowl semuanya ada nomor dan kita minta kesediaan Bapak Pendeta untuk silakan Pak, mohon kesediaannya untuk mencabut. Saya minta mic-nya Om. Oh ya silakan, sorry. 5 Pak, hadiahnya hadiahnya 2 hadiah dispenser, kemudian ada 2 rice cooker dan 1 blender. Wah, makin lama makin hebat ini hadiahnya Bapak Ibu. Silakan Pak Pendeta. Terakhir mobil ini kayaknya ini. Gimana Pak? Hadiahnya kayaknya terakhir mobil ya. Wah, iya kayaknya Pak. Karena saya lihat ada Terios itu di luar itu. Wah, luar biasa. Masih plat putih Iya, lagi itu masih Terios. plat putih. Kayaknya baru Jadi itu. hadiah yang nanti hadiah utama naik Terios disupirin Bapak ya Pak. Iya. Oh iya, silakan Pak. Saya sebut ya. Iya Pak, baik Pak, silakan Pak. 1116. Wah. 1116. 11-16, sektor Jadi ini sektor 11 11 lagi. ya. Oke. Luar biasa. Yang kedua, ya maaf Pak. 1207. 1207. 1207, sektor 12. Luar biasa. Berikutnya Pak. 325. 325, sektor pelayanan 3. 459. 459, sektor pelayanan 4. Aduh, sektor saya belum ada nih Pak dari tadi Pak. Ya ini nanti penjelasannya, saya dapat informasi dari sekretaris panitia. Nomornya 1310. 1310. Tidak ada sektor 13, tapi saya dengar informasinya ini khusus karyawan kantor gereja. Oh, karyawan kantor gereja, luar biasa. Iya, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk hadiah, oh iya, sini Om. Iya, makasih Om. Dan untuk 5 hadiah terakhir, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Dina untuk maju untuk mencabut 5 nomor Bu. Silahkan Bu. Iya, masih banyak yang berharap ya Bapak Ibu. Doanya jangan putus, silakan Ibu di tengah Ibu ya, dibantu. 5 nomor Ibu, diputar-putar dulu Bu, diputar-putar-putar, oke. Oh ya, yang jatuh. Saya pegangkan Ibu, nanti Ibu yang baca. Silakan Bu. Iya, mic-nya. Oke. Yang pertama silakan Bu. Waduh. Iya. Kebalik. Iya, silakan Bu. Nomor pertama 1103. 1103. Oke, berikutnya Bu. Berarti sektor 11 doanya luar biasa Pak. Yang kedua 926. Nah 926 dari sektor 9. Berikutnya. Yang berikutnya 454. Sektor 4, 454. Berikutnya. Yang terakhir. Belum Bu, keempat Bu. Oh keempat. 812. 8 akhirnya sektorku, makasih Bu. Sektor 8, sektor 8, 812. Yang terakhir. Yang terakhir 1158. Sektor 11 lagi. 1158. Terima kasih Ibu Dina kesediaannya. Iya luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, ini. Oke, demikianlah pencabutan nomor door prize. Saya lupa membacakan. 5 hadiah terakhir itu adalah blender, 2 blender. Kemudian ada 2 kompor. Aduh, yang terakhir ini tulisannya apa ya? Saya nggak bisa baca.
Oh, juicer, luar biasa, biar Bapak Ibu makin sehat. Siapapun itu, nanti pengumumannya selain yang tadi kita bacakan akan dimunculkan di Warta Jemaat. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mencocokkan nomor door prize-nya dengan angka di Warta Jemaat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Natal GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Sebelum ucapan terima kasih yang akan diputar lewat video, kami seluruh segenap panitia yang bertugas dan seluruh yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu semua yang sudah boleh hadir dari awal ibadah hingga pada perayaan kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama tetap dukung pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam bentuk apapun. Mari kita tetap menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita untuk sesama kita, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan agar secepatnya kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Natal berikutnya, dan semoga dengan perkenan Tuhan kita boleh beribadah secara luring dan bertemu langsung. Terima kasih. Video ucapan terima kasih dari Ketua Panitia akan sekaligus menutup acara perayaan Natal kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Yesus Kristus, Putra Natal, karena walaupun masih dalam kondisi yang belum stabil ini dikarenakan pandemi, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal Jemaat GPIB Bahtera Kasih 2021 secara daring. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat, PHMJ, dan seluruh jemaat yang sudah mendukung pelaksanaan acara ini, baik dalam materi maupun moral. Terima kasih juga untuk seluruh panitia Natal yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Kami juga memohon maaf bila dalam persiapan kami juga banyak merepotkan jemaat dalam pencarian dana, dan memohon maaf juga bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata, kami panitia Natal mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.